Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, untuk video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat kop gambar ya. Oke, ini khusus untuk buat sobat pemula. Oke, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru mampir di channel ini silahkan di subscribe ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan. Oke, kita kembali lagi ya. Terima kasih buat sobat yang terus menonton video ini. Nah, pertama-tama saya akan coba jelaskan terlebih dahulu mengenai ukuran dari kop gambar ini ya. Untuk contohnya sudah ada. Selain kop gambar yang seperti ini, kemudian ada contoh kop gambar yang lainnya ya. Dapat coba perlihatkan. Ini untuk contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga, itu hampir sama dengan contoh yang pertama ya. Hanya saja di sini untuk keterangannya sedikit berbeda. Kemudian yang keempat juga demikian ya. Nah, di sini hampir sama dengan satu yang ketiga. Kemudian untuk keterangan ini yang selalu menyesuaikan. Oke, kita akan coba ambil satu contoh saja. Kita akan coba buat contoh satu yang ini. Nah, di sini kita akan coba keluarkan dimensinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk ukuran kertas yang akan kita gunakan yaitu kertas A3 ya. Ukuran kertasnya 29,7 kali 42 cm. Nah, satuannya di sini cm ya untuk kertas. Kemudian di sini sudah ada tertulis kop gambar ini untuk skala 1:100 ya. Maksudnya karena di sini kertas kita ukurannya dalam satuan cm ya. Sedangkan unit yang saya gunakan pada AutoCAD-nya bisa kita cek seperti ini, yaitu satuannya meter. Sedangkan untuk dimensi yang di sini sama ya, dari cm ke meter, yaitu dikali 100 ya. Nah, karena itu untuk skala dari kop gambar ini dinamakan skala 1:100. Oke, sekarang kita akan coba jelaskan mengenai ukuran bagian dari kop gambar ini ya. Nah, di sini kita ke marginnya terlebih dahulu. Untuk yang di sisi kiri, kita akan ambil 1,5 ukurannya. Kemudian yang sisi atas 1, sisi bawah juga 1, kemudian yang sisi kanan juga 1 ya. Sedangkan di bagian keterangan atau kolom keterangan ini totalnya yaitu 7 ya. Yang ini untuk dimensinya. Kemudian di sini di bagian area gambarnya ada spasi sebesar 0,5 ya. Kemudian untuk lebar yang bagian area gambarnya yaitu 32, kemudian untuk yang ini yaitu 27,7. Kemudian untuk ukuran di bagian kolom keterangannya sudah tertera di sini. Jadi ini yang akan coba kita contoh ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja coba tes ya. Nah, untuk langkah pertama, kita akan gunakan komennya rectangle ya, atau REC. Nah, kalau ikonnya bisa dilihat yang ini kotak. Kita akan buat kotak terlebih dahulu. REC, kemudian silakan klik, geser seperti ini. Jika sudah, kita akan inputkan ukurannya. Nah, di sini untuk ukuran yaitu 42 dikali dengan 29,7. Nah, sesuai dengan ukuran yang ini ya. Hanya saja satuan di bagian unit gambar kita yaitu satuan meter. Jadi untuk kop gambar yang kita buat sekarang yaitu untuk skala 1:100. Nah, langkah berikutnya kita akan coba gunakan garis bantu ya untuk membuat margin kiri, atas, bawah, dan kanannya. Kita gunakan Command Excel, kemudian untuk vertikalnya kita gunakan V, kemudian spasi ya. Kemudian silakan klik di sini, bagian pojok kiri dan kanan. Kemudian kita lanjutkan lagi spasi, kemudian kita ketik H, spasi lagi untuk horizontalnya ya. Ambil yang di atas, kemudian yang di bawah. Nah, langkah berikutnya kita akan pindahkan, kita move atau komennya M, klik geser sejauh 1,5 sesuai dengan ukuran yang kita jelaskan di sini tadi.
Nah, untuk yang di sisi kanan juga demikian, 1. Kemudian yang sisi atas 1. Kemudian yang di sisi bawah juga 1. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat kolom bagian keterangan, yaitu 7 ya. Jadi garis ini kita kopikan, kita blok seperti ini ya, jangan seperti ini. Kemudian kita CO copy ya, kemudian kita klik biasa, kemudian kita inputkan ukurannya 7. Nah, langkah berikutnya di sini ada spasi sejauh 0,5. Nah, kemudian kita CO lagi 0,5. Nah, langkah berikutnya kita akan gunakan komen RSC tadi ya, atau ikonnya yang ini. Oke, kita langsung klik. Nah, jika sudah, kita akan hapus garis bantunya. Nah, jika seperti ini, kita akan lanjutkan ke bagian penyusunan kolom-kolom yang ada di bagian keterangan ini ya. Oke, kita akan coba gunakan L saja atau line. Kita mulai dari atas, kemudian kita klik garis yang kita buat barusan, kemudian kita cek ukurannya di sini ya, yaitu 3,5. Kita move and geser ke bawah sejauh 3,5. Nah, jika sudah, untuk berikutnya kita tinggal kopikan saja ya garis yang sudah kita buat tadi dengan ukuran yang sudah tertera di sini. Yang bagian catatan itu 5,2. Oke, kita buatkan CO, kita copy sejauh 5,2. Kemudian untuk berikutnya 1,25, kita blok garisnya, spasi 1,25. Kemudian untuk berikutnya 0,5, 1 ya, 0,5, kemudian 1 ya, berarti 1,5. Nah, kalau kita cek ukurannya yang ini, yaitu 1. Nah, untuk langkah berikutnya kita blok garis yang 2 ini. Nah, kita hitung berapa jumlah ke bawahnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang sudah ada 1, jadi 3 lagi, 2, 3, 4. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke bagian yang di sini ya. Ini untuk keterangan ownernya yaitu 0,5 sama, kemudian yang untuk baris ini ya, ukuran ini 2,5 ya. Jadi kita 0,5 kemudian ditambah 2,5 menjadi 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di bawahnya sama 0,5, 1 ya, sama dengan yang di atas. Kita cukup kopikan salah satunya seperti ini, kita ambil acuan di sini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, jika sudah, kita akan ke bagian yang ini ya, untuk keterangan bagian tim perencana. Nah, kebetulan crop gambar ini adalah crop gambar untuk perencanaan. Oke, di sini ukurannya 0,5, kemudian dilanjutkan nanti ada 5 baris, ukurannya 0,75. Oke, sekarang kita coba sejauh 0,5, kemudian 0,75 ya. Jumlah barisnya ada 5, berarti di sini 1, tinggal 4 lagi, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah, kita akan membuat baris dan kolom untuk judul gambar beserta skala ya, kemudian nanti kode gambar dan nomor gambar yang ini 0,51, 0,51. Oke, sekarang kita coba kopikan lagi 0,5, 1,5, 2 ya. Nah, oke, meleset ya, kita ulangi lagi 0,5. Nah, ukuran yang di bawah yaitu 1. Oke, sudah selesai untuk yang bagian
baris di bagian terangan ya. Sekarang kita akan membuat kolom seperti ini. Kita gunakan L atau line, kemudian kita pasang ke sini ya. Kemudian yang untuk yang di bawah ini ukurannya adalah 2. Oke, kita coba dari sini dulu yang pertama, kemudian kita klik garis yang kita buat sebelumnya, kemudian kita move sejauh 2. Nah, jika sudah, kita geser ke samping yaitu 3,5 ya. Oke, sekarang kita kopikan CO sejauh 3,5. Nah, kalau untuk yang ini kita sampaikan ke bagian sini ya. Nah, sama. Kemudian untuk yang di bagian ini juga 2 ukurannya ya, untuk bagian keterangan pada tim perencananya. Nah, yang ini kemudian kita sampai ke sini. Nah, jika sudah, kita coba cek lagi semuanya sudah sama. Langkah berikutnya kita akan ganti layar garisnya ya. Nah, sebelum mulai menggambar, biasakan untuk membuat layar ini ya. Nah, di sini caranya kita klik yang di bagian ini. Nanti dia akan muncul untuk layar properties manajernya. Nah, di sini kalau untuk tutorial yang ini saya sudah coba jelaskan sebelumnya. Silahkan lihat video dari channel INR tutorial ini. Oke, sekarang kita lanjut saja mengganti layar garisnya. Nah, di sini untuk yang bagian terluar kita gunakan garis kertas. Kemudian untuk yang bagian ini kita akan ambil yang border ini lebih tebal ya untuk garisnya. Kemudian untuk yang bagian keterangan yang di sini untuk garisnya kita akan gunakan font ya, yang ini. Nah, jika sudah, tentu untuk bentuk dari gambarnya sudah sama ya. Langkah terakhir, nah ini langkah terakhir, kita akan membuat keterangan di sini ya berupa teks ya. Untuk membuat teks kita gunakan komennya T kemudian spasi. Silakan klik terserah mau di mana terlebih dahulu ya. Silakan klik kemudian seperti ini. Jika ini seperti ini, saya biasanya menggunakan di sini yaitu 0. Nah, enter. Nah, jika seperti ini kita coba ketikkan keterangan yang pertama yaitu catatan. Nah, untuk warnanya bisa diganti secara manual boleh, atau menggunakan layar juga boleh. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Di sini saya menggunakan yang manual saja. Saya akan gunakan warna biru ini. Kemudian kita kasih garisnya itu telik atau miring ya, seperti ini. Kemudian kita move kan, ambil seperti ini, yang ini ya. Kemudian kita letakkan di sini terlebih dahulu. Kemudian kita klik kembali bagian teksnya. Kemudian kita move, kita geser sejauh ukurannya 0,25. Kemudian ke bawah juga 0,25 biar untuk keterangan ini terlihat rapi ya. Jadi langkah berikutnya ke bawah kita tinggal kopikan teks yang telah kita buat sebelumnya seperti ini. Kemudian untuk yang posisi teksnya bisa diatur, kita gunakan coba yang di sini seperti ini ya. Nah, silakan saja diatur untuk yang ini. Kemudian kita akan coba move ke bawah sejauh 0,25. Kebetulan untuk ukuran ini yaitu 0,5 ya, kalau setengahnya yaitu 0,25. Nah, sekarang kita akan tinggal kopikan ke bawah sampai di bagian ini ya. Nah, ini kita kopikan saja terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita akan sesuaikan ya keterangan
yang ada di sini. Yang pertama program, kemudian ada kegiatan, pekerjaan, lokasi ya, dan yang lain-lain. Silakan sesuaikan dengan permintaan ownernya atau cara kalian saja ya. Nah, di sini saya contohkan saja sesuai dengan panduan kita di sini. Kita ganti ini keterangannya yaitu program. Kemudian di sini kegiatan. Nah, jika ingin mengedit teks seperti ini ya, kita harus double klik juga boleh ini. Kemudian untuk komennya yaitu add ya, atau ed. Nah, jika sudah kita enter atau nanti kalau kepanjangannya yaitu edit ya. Nah, silakan klik teksnya, kemudian kita ganti yaitu pekerjaan. Nah, yang di bawahnya yaitu lokasi. Nah, jika sudah, kita akan mengopikan yang ini ya ke bagian bawah sini. Pas kita posisikan di tengah itu sejauh 7,5. Nah, sudah pas. Kalau ke atas 0,5, kalau ke sini juga 0,5 ya, karena kebetulan untuk tinggi ini itu 1. Oke, sekarang kita akan ganti terangan ini, trik saja seperti ini 3 kali biar lebih kelihatan. Kemudian untuk warnanya kita coba gunakan, kita pilih saja terserah ya mau warna apa. Kita coba saja teks kita gunakan yang ini saja, tanpa berlama-lama ya. Kemudian kita blok teks yang tadi, kemudian kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya buatkan seperti ini? Nanti kita tinggal edit saja di sini ya, sesuai dengan programnya apa, kemudian kegiatannya apa, dan pekerjaannya apa ya, dan seterusnya. Oke, untuk yang di bagian di sini kebetulan yaitu nama dari gambarnya yaitu gambar perencanaannya. Oke, sekarang kita coba kopikan. Nah, lalu acuannya di sini ya, karena di sini ukurannya 1,25, jadi kalau dibagi 2 ukurannya yaitu 625 ya. Nah, jika sudah, kita coba atur ukuran teksnya di sini 4. Kemudian untuk warnanya kita coba yang ini, kemudian kita tebalkan. Jika nanti untuk teksnya kebesaran, kita bisa kecil lagi menjadi 35 seperti ini. Kemudian kita posisikan di center ya. Nah, jika sudah, kita geser saja ke sini, ambil yang tanda segitiga seperti ini. Nah, jika sudah, kita edit lagi keterangannya yaitu gambar perencanaan. Nah, seperti ini. Jika ingin memperbesar lagi teksnya, karena sebelumnya sudah kita buatkan 0,4, kita tinggal pilih saja di sini ya. Tapi kalau belum, silakan diedit secara manual, ketikkan ukurannya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang bawah. Nah, untuk keterangan yang di sini diketahui oleh, kemudian diperiksa dan disetujui oleh ya. Nah, di sini selalu menyesuaikan ya. Setiap instansi atau setiap owner kita itu berbeda-beda ya untuk bagian format yang menandatangani dokumen gambar ini. Oke, sekarang kita coba ketik lagi yaitu diketahui oleh. Kita posisikan di tengah, ambil yang center lagi, kemudian kita akan, nah kebetulan di sini ukurannya 3,5, kalau dibagi 2 jadi 1,75. Nah, pas posisinya di tengah, kemudian kita
kopikan ke sebelah, ambil acuannya di sini terlebih dahulu ya, di sini kemudian sampai ke sini. Nah, untuk yang di sini keterangannya yaitu diperiksa dan disetujui oleh, dan disetujui oleh. Kemudian untuk yang di bawahnya kita klik ini. Nah, jika belum pas kita posisikan di sini terlebih dahulu ya, untuk cara merapikannya. Kemudian untuk ukuran ke bawah 2,5, jadi di sini ukurannya 125. Nah, pas diterima. Untuk yang bagian di sini kita akan ganti lagi, atau bahkan boleh atau enggak, silakan sesuai dengan keinginan sobat ya. Kemudian untuk untuk warnanya kita akan sesuaikan dengan yang nama yang di sini ya, warnanya biar lebih mudah kita bedakan. Nah, kemudian di bagian catatan, di bagian yang di bawah di sini yaitu nama dari konsultan perencananya ya, boleh menggunakan logonya atau namanya langsung juga silakan. Jadi sini kita buat konsultan perencana. Nah, untuk keterangan di bawahnya silakan ambil yang contoh di atas ini. Kemudian kita akan edit sedikit, letakkan posisinya di tengah, kemudian silakan klik di sini, ambil di tengah ini. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya itu tim perencananya. Nah, di sini tim perencana. Kemudian untuk keterangannya kita coba ambil. Kemudian kita untuk ukurannya 75 tadi ya, 0,75. Jadi kalau kita bagi 2 itu 0,3 ya. Oke, sudah pas. Nah, di sini kita akan sesuaikan lagi keterangannya. Ini yaitu yang pertama tim leader, kemudian ahli arsitektur, kemudian ahli sipilnya, kemudian ahli NE-nya, kemudian yang terakhir drafter. Oke. Kita tinggal kopikan saja ke bawah. Kita gunakan command edit atau edit. Silakan klik, kemudian namanya drafter. Di sini ahli NE mechanical electrical, kemudian di sini ahli sipil, kemudian di sini ahli arsitektur. Nah, jika sudah, kita tinggal kopikan yang ini, jelasannya di sini, kemudian sampai ke sini ya. Oke, kita edit lagi. Nah, jika susah, kita cukup edit satu saja, kemudian kita kopikan saja ke bawah. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini kita akan coba mengganti yaitu judul gambar, kemudian skala ya. Oke, sekarang kita buatkan
namanya yaitu judul gambar. Kita posisikan di tengah, kita blok, kemudian di sini kita posisikan di tengah ya. Kebetulan untuk sampai di sini 5,5, 5,5 dibagi 2 yaitu 2,75. Nah, sudah pas untuk posisi di tengah. Kemudian yang ini juga kita ganti kode gambar. Satu. Kemudian kita pindahkan lagi ukurannya berapa sih? 3,5, 3,5, 1,5. Kemudian yang di sini kita pastikan tambah ukurannya 1,5 itu 0,75 kalau dibagi 2. Di sini tahun, di sini nomor gambar, kemudian yang di bagian sini yaitu skala. Nah, jika sudah, kita akan coba ambil keterangan yang di sini. Ikan. Nah, sudah. Kebetulan untuk di bagian nomor gambar kita akan coba buatkan dua yang ini ya. Di sini nomornya, di sini nanti kita buatkan jumlah total gambarnya. Oke, sekarang kita coba geser ke samping ini. Kemudian kita 0,10, kemudian 0,2 atau 3. Kemudian kita akan posisikan ke sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, langkah berikutnya ya. Kebetulan di sini langkahnya sudah selesai. Untuk bagian yang di atas yaitu data nama instansi ya. Kemudian di sini ada logonya. Silakan nanti disesuaikan. Kita kasih saja keterangan di sini. Oke, untuk gambar dari kop gambar kita sudah selesai kita buat. Nah, di sini sebagai tambahan untuk mempermudah kita nantinya, lebih baik kita akan memblok kop gambar yang sudah kita buat agar nanti lebih mudah kita dalam mengedit
yang di bagian keterangan di sini ya. Nanti cukup kita edit satu saja, kemudian semua crop gambar yang sudah ke blog ini nanti akan berganti sesuai dengan apa yang kita edit ya. Jadi kita akan coba blok seluruhnya seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian yang di bagian judul gambar silakan tekan shift kemudian blok seperti ini untuk menghilangkan bloknya ini ya. Kode gambar biarkan saja kalau tahun. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian skala. Nah, kenapa saya hilangkan yang ini, tidak kita masukkan ke dalam bloknya? Karena di sini untuk yang bagian jumlah gambar nanti akan berbeda-beda setiap lembarnya ya. Kemudian di judul gambar beserta skalanya juga demikian. Oke, langkah berikutnya kita tekan komennya G seperti ini, kemudian spasi. Nah, kemudian kita beri nama ya, cukup gambar. Saya kasih kodenya 01 thread ya. Kemudian kita akan coba ambil yang ini terlebih dahulu, base pointnya, posisikan di sini boleh atau di sini juga boleh ya. Nah, jika sudah, kita akan tekan OK. Nah, dia akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal close block editor. Nah, di sini ya, kemudian yes. Nah, selesai. Jadi untuk gambarnya sudah ke blok seperti ini, menjadi satu kesatuan ya. Kemudian yang bagian judul gambar bisa kita edit manual di setiap lembarnya, kemudian skala juga sama. Kemudian yang di bagian jumlah atau nomor gambarnya ya bisa kita edit. Nah, untuk mengedit yang bagian dalam ini, kalau kondisinya seperti ini, caranya kita double klik ya. Nah, setelah itu dia akan seperti ini, edit block definition. Nah, kita tinggal OK ya. Nah, dia akan masuk ke sini. Barulah di sini kita akan edit sesuai dengan yang keinginan kita ya. Bagaimana yang kita edit, misalnya saya contohkan di sini tahunnya 2022 ya. Nah, jika sudah, kita yes. Nah, secara otomatis mengganti. Kemudian kita coba kopikan sebanyak mungkin seperti ini. Kemudian kita contohkan lagi, kita edit lagi bloknya. Kemudian kita ganti yang bagian. Nah, kemudian di sini hampir lupa ya, untuk kode gambar juga akan berbeda-beda di tiap lembarnya. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian anggap saja kita di sini jumlah lembar gambar kita yaitu ada 10. Kemudian di sini buatkan nama kalian misalnya filter. Oke, kita close saya. Nah, secara otomatis apa yang kita edit tadi ya, kita cuma editnya satu saja. Kemudian yang gambar yang terkopikan yang tadi secara otomatis mengikuti editan kita yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tujuan kita membuat blog yang tadi itu untuk mempermudah saja ya. Jika kita mengedit satu saja, secara keseluruhan dari gambar ini, seberapapun banyaknya, secara otomatis akan mengikuti editan kita yang terakhir tadi. Oke, demikian untuk penjelasan bagaimana cara membuat crop gambar bagi sobat khusus untuk sobat pemula ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya mengenai cara memberikan crop pada gambar yang telah kita buat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.